Membahas mengenai pendidikan memang selalu menjadi topik yang menarik karena seluruh anak Indonesia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, karena beberapa faktor, sebagian dari anak Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya. Masih dari Think Space Studio by La Kopi, saya bakal ngobrol dengan narasumber saya kali ini. Halo Pak Kasim. Halo. Pak Kasim merupakan anggota Binmas Telo Baru. Oke. Ada yang menarik nih Pak. Katanya ada sekolah gazebo. Iya. Bagi mereka yang kurang mampu. Ini apa sekolah gazebo ini? Jadi dapat saya jelaskan. Pertama-tama sehingga muncul ide saya mendirikan sekolah gazebo karena situasi saat ini masih pandemi, di mana pemerintah mengeluarkan anjuran untuk sekolah dengan bertatap muka ditiadakan, sehingga muncul ide saya untuk mendirikan suatu tempat yang namanya sekolah gazebo, di mana sekolah gazebo itu kami fasilitasi dengan wifi gratis, peminjaman Android dan laptop, ditambah dengan tenaga pengajar yang kebetulan tinggal di wilayah binaan saya di Kelurahan Telo Baru. Ada tenaga pengajarnya Betul, juga. iya. Jadi ini semua ada sejak masa pandemi. Karena supaya mereka ini bisa mendapatkan pendidikan. Antusias nggak sih mereka, Pak? Alhamdulillah dengan kegiatan saya ini orang tua siswa merasa berterima kasih karena sudah memfasilitasi peminjaman HP Android dengan fasilitas WiFi gratis, di mana saya melihat di warga binaan saya masih ada warga di bawah garis kemiskinan. Terus misalnya ada orang tua siswa yang mempunyai 2 orang anak namun mempunyai 1 HP. Nah, sedangkan mereka harus bersamaan menyelesaikan tugas dari sekolah, sehingga muncul ide saya dan kemauan saya untuk mendirikan sekolah gazebo. Seperti itu, Mbak. Mendirikan sekolah gazebo, anak-anaknya kan pada beda-beda nih Pak. Betul, ada Mbak. mungkin yang kelas 1, Betul. ada kelas 2. Itu tenaga pengajarnya gimana Pak kalau kayak gitu? Kalau dari tingkat anak sekolah yang hadir dalam sekolah gazebo itu bervariasi. Ada dari SD, paling tinggi tingkat SMP. Terus untuk tenaga pengajar yang kebetulan tinggal di wilayah binaan saya, kebetulan dia mengajar di salah satu sekolah negeri di Makassar, sehingga membantu dan memudahkan saya untuk mengajar anak-anak berbasis online. Oh gitu. Itu gimana Pak? Bisa diceritain lah mungkin ya. Gimana sih? Apa sih namanya? Proses belajarnya itu gimana, dari jam berapa? Terus ini kan tenaga pengajarnya kan pasti mungkin bisa dikatakan sukarelawan bukan Pak? Sukarelawan, ya. Itu kan pasti disesuaikan Betul, jamnya. Pak. Itu gimana Pak untuk bisa membuat itu menjadi rutin berjalan setiap hari itu gimana? Ini dapat saya jelaskan kembali untuk mengenai dengan masalah tenaga pengajar. Jadi kalau pagi tenaga pengajar juga dia daring dan pakai fasilitas Zoom untuk anak muridnya sampai tengah hari. Nanti setelah jam 1 ke atas saya jadwalkan kepada tenaga pengajar tersebut untuk membantu saya dan menghadirkan anak yang ada di lingkungan tersebut hadir menyelesaikan tugas tambahan dari sekolah. Jadi kalau pagi mereka mungkin dibantu dengan orang tuanya menyelesaikan dari tugas sekolah. Namun apabila ada tugas tambahan dari sekolah, disitulah saya mungkin hadir membantu anak-anak yang mendapat bantuan tugas tambahan dari sekolah. Oke. Ya, Kan ini masa pandemi. Pandemi, betul. Berapa murid dibatasin Pak? Protokol kesehatannya kesehatan, ada? betul. Pasti itu yang utama Mbak. Oke. Jadi sebelum masuk murid yang akan belajar mengajar di sekolah gazebo itu wajib mencuci tangan, pakai masker, dan setelah di dalam menjaga jarak. Untuk jumlah
siswa yang hadir pada saat proses belajar mengajar itu kami batasi pastinya. Mengingat tempat di situ bisa dibilang masih sempit. Nah, jadi jumlahnya paling 5 sampai 6 paling banyak. Itu untuk satu hari satu kali aja atau ada gelombang misalnya? Dua gelombang, Mbak, dua gelombang. gitu. Jadi mereka alhamdulillah tenaga pengajar yang sukarelawan tersebut membantu saya membagi 2 shift sehingga tidak terjadi penumpukan di sekolah gazebo tersebut. Di gelombang pertama itu kami bagi menjadi 2. Kelompok pertama 5, kelompok kedua pun 5, jadi genap 10. Berapa lama tuh Pak kalau sekolah gazebo? Sekolah gazebo paling lama 1 jam setengah kurang lebih. 1,5 jam. Siap. Jadi membantu mereka untuk mengerjakan Tugas tambahan dari sekolah. Dengan fasilitas Wifi, internet. Internet. Dalam membuat atau melakukan kegiatan sekolah gazebo ini pastinya kan ada internet nih yang digunakan. Iya, Mbak, ya. Ada dukungan nggak dari katakanlah dari Instansi terkait soal ini? Alhamdulillah untuk sampai saat ini saya masih menggunakan dana pribadi untuk membeli kuota internet dan menyimpan di sekolah gazebo tersebut. Mudah-mudahan ke depan dan saya berharap pandemi ini cepat berlalu. Namun bila ada instansi yang membantu program ini, alhamdulillah saya merasa bersyukur. Udah berjalan berapa lama sih Pak sekolah gazebo? Sekolah gazebo sejak pandemi? 1 bulan mungkin 2 bulan berjalan pandemi, sehingga saya motivasi melihat anak saya sendiri di rumah. Sebelum ke kantor pasti membantu menyelesaikan tugasnya sekolah, sehingga saya terinspirasi untuk membantu anak yang ada di wilayah binaan saya. Iya, jadi kayak gini ya Pak, misalnya gini, untuk kayak Bapak aja kan harus membantu dulu nih anaknya Anak untuk di rumah, bisa betul. dengan menggunakan mungkin fasilitas handphone Bapak. Betul. Bagaimana dengan mereka gitu ya yang seperti mungkin itu. cuman punya 1 dari bapaknya, seperti itu, Mbak. sementara dia 3 bersaudara. 3 bersaudara cuman handphone 1. Handphone 1, belum fasilitas kuota yang mungkin kurang. Jadi saya Ada yang pernah curhat nggak sama Bapak? Pernah, orang tua. Gimana tuh curhatnya Pak? Jadi curhatan salah satu orang tua siswa itu, Pak, makasih banyak Pak sudah hadir di tengah-tengah sini untuk memberikan jaringan internet, karena ini sangat membantu dan mengurangi beban kami sehingga bumbu dapur kami masih terisi. Oke. Jadi banyak sekali memberikan bantuan bagi mungkin mereka. nilainya tidak besar, seberapa, seberapa, tapi saya anggap ini bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Membuat anak-anak ini bisa terus mengerjakan Anak-anak pekerjaannya. kan kita jadikan penerus bangsa kami Indonesia, ya seperti itu ya. Sekolah gazebo ini apakah akan terus berjalan nantinya? Insya Allah, meskipun jadi tujuan kami mendirikan sekolah gazebo itu bertujuan untuk selama masa pandemi sekolah masih tutup, belum ada tatap muka di sekolah, sehingga berjalan sebagai sekolah gazebo. Meskipun nanti kembali normal, sekolah gazebo tersebut akan kami jadikan pos kamling atau tempat arisan buat buat ibu-ibu yang ada di sekitar tempat tersebut, tempat senam. Alhamdulillah di tempat sana itu pekarangannya di ruang terbuka. Ini di rumah Bapak sendiri atau di mana? Di lokasi binaan saya di lokasi binaan. Ya, Kelurahan Telo Baru. Jadi di situ memang warganya banyak yang katakanlah membutuhkan support seperti ini, bantuan seperti butuh dukungan, butuh perhatian. Iya, oke. Ada kegiatan lain nggak Pak selain sekolah gazebo ini nantinya dalam perjalanannya nanti nih, karena kan kita nggak tahu nih pandemi mau sampai kapan. Betul. Dan sekolah masih belum tatap muka, ya kan? Apa ada rencana lain? Alhamdulillah kemarin pimpinan kami dalam hal ini Bapak Kapolsek Panakukang membuat satu program yang namanya SELI, Sekolah Online Keliling. Sekolah online keliling. Jadi melihat sekolah gazebo yang kemarin saya buat itu terfokus di satu titik. Dengan adanya. Jadi cuma di kecamatan itu. Maksudnya di wilayah itu aja. Itu. Namun adanya program Bapak Kapolsek Panakukang dalam hal ini membuat program
SELI, Sekolah Online Keliling. SELI, Sekolah Online Keliling. Jadi programnya itu di setiap kelurahan, kewilayahan, Binmas diwajibkan untuk berkeliling di wilayahnya masing-masing dengan membawa modem atau fasilitas Android yang membuka hotspot begitu Mbak. Oh, jadi misalnya gini, nanti itu bakal ada misalnya anggota atau petugasnya Ya, yang datang di suatu tempat, datang suatu tempat bawa modem lah modem, katakan ya, atau seperti apalah itu, itu ya. untuk bisa membagikan jaringan internet, ya begitu Mbak. Jadi Oke. sehingga anak-anak yang mendapat tugas tambahan dari sekolah bisa terbantu dengan program tersebut. Wilayah mana itu nanti? Jadi untuk program Bapak Kapolsek dalam dari launching kemarin itu semua Babin Katimas yang bertugas di wilayah sebanyak 11 kelurahan ditugaskan untuk membuat fasilitas tersebut sehingga memudahkan 11 kelurahan ya Mbak ya. Jadi satu kecamatan Panakukang itu ada 11 kelurahan. Jadi tiap kelurahan ada satu binmas. Yang akan bertugas untuk mencari tempat di mana anak yang membutuhkan mekanismenya jaringan nanti kayak gimana tuh Pak? Apakah nanti warga diminta data, misalnya nanti hari ini ke rumahnya, misal katakanlah Pak ini, seperti itu. Akan didata dulu. Jadi sebelum bergantian. 1 hari sebelum kita melaksanakan tugas minimal berkoordinasi dengan tokoh masyarakat atau ketua RT RW yang ada di wilayah masing-masing. Apabila di wilayah tersebut setelah kita berkoordinasi dan mengiyakan, disitulah tempat yang kami tentukan, seperti itu Mbak. Jadi cuman bawa ini aja ya Pak ya? Ya modem ke jalan ya begitu. Modem, itu 11 kelurahan dan apa berarti ini bisa dikatakan program dari instansi terkait? Iya, dari Polsek Panakukang. Dari Polsek Panakukang untuk SELI ini, Sekolah Online Keliling. Apa sih Pak, kalau Bapak misalnya saya pengen nanya secara pribadi aja, sejauh ini pendidikan untuk anak-anak yang berada di lingkungan Bapak khususnya, apakah memang mereka sudah mendapatkan sesuai dengan hak mereka atau bagaimana Bapak melihat situasi seperti saat ini? Melihat situasi saat ini dan mengikuti anjuran pemerintah, terus saya dalam diri saya juga semua anak berhak mendapat pendidikan seperti itu. Jadi istilahnya hasil yang kita capai dari program tersebut ya alhamdulillah berjalan lancar dan mendapat respon dari warga setempat begitu. Apakah bisa dikatakan nantinya program SELI dan program Gazebo ini baru memang di Makassar yang di satu kelurahan tempat Bapak itu memang baru seperti itu? Kalau saya cermati mungkin baru di Makassar yang membuat program seperti ini. Program unggulan kami adalah Sekolah Gazebo dan Sekolah Online Keliling. Terus nanti kalau misalnya udah sekolah online keliling, apakah Sekolah Gazebo juga tetap berjalan? Tetap berjalan Mbak. Jadi dia akan tetap berjalan bersama? Elastis begitu Mbak. Jadi meskipun kalau siang kami membuat belajar mengajar secara online, daring, malamnya pun bisa kita manfaatkan kepada anak-anak yang ingin belajar mengaji. Belajar mengaji. Jadi nggak cuma pelajaran sekolah, mengaji juga. Karena pembentukan akhlak yang itu yang penting. Betul. Lalu itu kalau yang mengaji gimana Pak? Bapak sediakan guru mengaji untuk mereka? Kalau guru mengaji bisa saya sendiri, tapi tetap dibantu dengan anak salah satu ketua RT di tempat tersebut. Alhamdulillah. Sudah berjalan berapa? Sudah berjalan setelah Sekolah Gazebo ini didirikan karena sekolah daring kan siang, jadi malam hari itu kami isi dengan giat belajar mengaji terhadap anak-anak yang merespon, termasuk juga ada yang dewasa mungkin mau mempertemukan lagi masalah baca mengaji, kami persilakan, itu pun tidak dipungut biaya. Jadi selama ini Sekolah Gazebo ini tidak memungut biaya berapa? Tidak. Berapa? Katakanlah ya mungkin uang apapun itu tidak ada ya? Tidak dipungut biaya sepersen pun, karena saya berpikir masa orang susah mau dibuat susah lagi, seperti itu Mbak. Intinya tujuan saya ini ikhlas.
Jadi gimana caranya mereka supaya bisa mengerjakan seperti tugas itu. dan tidak merasa terbebani dengan Iya. sekolah daring Iya, ini, gitu betul, kan, Mbak. program daring ini. Kemudian untuk langkah Pak Kasim sendiri ada kegiatan lainnya dengan anak-anak, misalnya menumbuhkan minat untuk mereka misalnya seperti membaca atau sebagainya, apakah pernah melakukan itu, menggelar kegiatan seperti perpustakaan atau Untuk sementara ini belum ada, Mbak. Tapi insya Allah ke depan akan kami kumpul buku-buku dari teman relasi di luar, mengumpulkan di tempat sekolah gazebo, sehingga jika ada anak-anak yang hendak membaca buku tinggal memilih, seperti itu, Mbak. tanggapan warga gimana, Pak, atau anak-anak teh? Mereka kan biasanya kalau anak-anak ini kan polos ya. Polos. Bapak pernah nggak ngobrol sama mereka misalnya kayak Jadi gitu? kadang sebelum kegiatan dan setelah kegiatan belajar mengajar online, kami sering bercanda, bermain, terus ya alhamdulillah Om, kapan main kesini lagi? Besok ada tidak? Jadi saya jawab alhamdulillah, kalau ada tugas tambahan dari sekolah, tanya Bu RT untuk telepon saya. Ngomong dulu ke Bu RT. Ya, Jadi karena mekanismenya kayak gitu. mekanismenya Berarti begitu. Kayak gitu. RT, nanti Bu RT menyampaikan ke Pak Kasim bahwa begitu. ini ada anak-anak yang mau bikin tugas. Tapi hampir tiap hari saya datang kontrol di tempat tersebut. Alhamdulillah, kadang anak sekolah tugasnya sudah selesai di rumah. Tapi jika ada tugas tambahan yang didapatkan dari sekolah, itu kadang saya datang, gitu. Karena dalam kelurahan, di Kelurahan Teluk Baru itu saya memantau 11 RW sebanyak satu kelurahan, gitu, Mbak. Jadi mungkin tidak terfokus di sekolah gazebo, tapi tugas pokok kami adalah menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah, seperti Jadi, itu. Bapak juga memantau keamanan. Memantau tapi keamanan, juga, ketertiban, melakukan kegiatan lainnya. Seperti itu, Mbak. Yang bermanfaat bagi warga. Insya Allah. Rata-rata anak-anak ini yang ikut sekolah gazebo tuh, Pak, banyak kan mana tingkat maksudnya SD, banyak tingkat SD, SMP? Pak. Banyak gitu. SD. Paling tinggi kelas 5. SMP mungkin terbatas kalau SMP terbatas, tapi ada satu dua mungkin ya. Tapi saya dengar informasi dari tenaga pengajar tersebut, jika proses belajar mengajar tatap muka itu sudah dekat-dekat ini akan sudah dimulai, namun tetap dibatasi jumlah muridnya dalam satu kelas. Ini kan gini, Pak, rata-rata kan yang ikut anak SD. Anak SD ya. Itu kan pasti punya banyak ada keunikan lah ya. Betul, kalau apa? Itu gimana, Pak, pengalamannya? Ya mungkin ada yang lari-lari atau seperti gimana, itu. terus Tapi atau handphonenya malah dipakai untuk main game, gitu kan? Itu jadi gimana tuh, Pak? Saya komitmen dengan ketua RT saya, tenaga pengajar. Jadi modem yang saya simpan di situ, kata kuncinya cuman saya, Bu RT dan tenaga pengajar yang tahu, gitu. Kalaupun ada anak-anak yang hendak ke sekolah gazebo menggunakan fasilitas wifi gratis, itu harus koordinasi dengan RT. Kalaupun mau cuma main game, gak dikasih. Gitu. Kalau betul-betul mau mengerjakan tugas, ya baru dikasih passwordnya. Begitu, Mbak. Terus kalau masalah namanya anak-anak biasa, benar. Dalam proses belajar mereka proses belajar mengajar, mereka kadang lari, kadang tiba-tiba dia buka YouTube, main game itu. Benar. Kadang kita tegur karena namanya anak-anak juga. Saya kembalikan kepada anak saya juga. Saya begitu ya. Jadi memang punya keunikan. Keunikan ya. Itu tantangan saya, Mbak. Itu tantangan saya, betul ya. Tantangan tersendiri buat buka sekolah gazebo karena anak SD kan, Pak. Anak SD. Tingkat kelas 1. Polosnya mereka ya. Polos gitu. Jadi kadang mungkin agak jenuh kan, belajar daring itu sebenarnya tantangan tersendiri buat Bapak, karena belajar daring itu sebenarnya menjenuhkan. Betul. Untuk saat disitulah saya juga rasa beginilah sebenarnya tugas guru di sekolah. Jadi tambah pengalaman juga berarti, Pak, betul Kasim, ya. Betul. Jadi bisa tahu gitu. Guru luar biasa. Atau tingkat kesabarannya seorang guru itu besar sekali. Betul. Saya rasa. Betul. Karena
benar aja Pak, Betul. karena sejak pandemi ini nggak cuma satu dua Ibu-ibu, orang yang mengeluh. ibu-ibu di rumah itu kadang dongkol. Udah status di segala sosial media tuh soal bagaimana sudah angkat tangan, Angkat tangan. gitu, untuk Bayangkan, bisa mengajarkan bayangkan anak. kalau bagaimana guru yang tiap hari, Iya. tiap saat, bukan 1-2 loh yang diajar, bahkan banyak. Itu mungkin tingkat kesabarannya tinggi sekali seorang guru. Itu saya bisa katakan. Jadi bisa ikut merasakan Betul, lah betul. gimana itu Iya, jadi iya. guru. Terus mata pelajaran apa yang biasanya ini kan karena gurunya relawan Pak. Relawan, ya. Mata pelajaran apa yang biasanya banyak membutuhkan bantuan? Apakah misalnya katakanlah matematika, Ya. seperti itu? Yang formal saya lihat yang sering didapat tugas dari anak sekolah, ya seperti itu, matematika, agama, bahasa daerah dan pengetahuan umum. Oke, Gitu, ya. jadi lebih ke situ ya. Iya. Kita ngomongin lagi nih soal Sally Pak. Sally, ya, kembali ke Sally. Ini Sally tadi tadi saya ini, apakah ini setiap hari? Jadi ya bisa dibilang tiap hari kalau memang ada waktu luang datang ke wilayah, menyentuh masyarakat dan memberikan fasilitas online gratis. Jadi bisa jadi setiap hari karena mengingat juga di wilayah kerja kami ini di Polsek Panakukang tingkat unjuk rasa yang sangat tinggi sehingga membutuhkan kehadiran polisi, sehingga kadang kami imbangi setelah melaksanakan pengamanan demo unjuk rasa di wilayah, baru kita sempatkan Jadi diri sebenarnya untuk waktunya itu tidak menentu. menentu, Maksudnya ya. waktunya tentatif. Ya, begitu. Begitu bapak-bapak dari Binmas ini sudah selesai melakukan pekerjaannya, Iya. baru kemudian melakukan Sally. Ya, Sally, sekolah online keliling. Tapi itu serentak nggak Pak? Langsung di 11 tadi kelurahan atau Kalau ganti-gantian? masalah waktu mungkin kan di tiap kelurahan pasti ada seorang bimas yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi dari 11 kelurahan itu kami ada di wilayah masing-masing, seperti itu Mbak. Jadi di wilayah masing-masing itu Ada satu orang bimas. Jadi kayak posisinya ini kayak apa ya Pak? Kayak posisi standby gitu ya? standby, ya, setiap saat. Kalaupun ada gangguan Kamtipmas di wilayah, insya Allah kami sempatkan hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Apabila ada contoh warga yang bertengkar, ya kami upayakan untuk tahap mediasi sebelum melaporkan ke kantor untuk membuatkan laporan. Tapi kebanyakan insya Allah kami bisa mereda emosi warga sehingga kami buat berdamai, dikuatkan dengan penyataan sehingga ya bisa dibilang kampung kami, wilayah binaan kami itu relatif aman. Luar biasa ya Pak. Jadi kalau misalnya artinya gini, selain concern ke pekerja tugas utama, betul, memberikan rasa nyaman, betul, keamanan bagi warga, ya. tapi juga concernnya ke soal pendidikan warga di sekitar situ, betul, ya. gitu kan, memberikan pelayanan jaringan internet gitu. Nanti ini mulai berjalan kapan nih Pak? Apanya Mbak? Sally-nya ini? Sally-nya ini alhamdulillah awal minggu ini di-launching oleh Bapak Kapolsek Panakukang sendiri. Itu di-launchingnya di kelurahan apa? Kelurahan Masale. Kelurahan Masale, kebetulan di wilayah kantor kami masuk wilayah Masale. Jadi kami dari Polsek Panakukang mengambil wilayah terdekat di situ. Untuk jaringan internetnya nih, Ya. kalau saya boleh tahu, berapa masing-masing Binmas yang ditugaskan untuk membawa fasilitas ini nantinya ke masing-masing kelurahan? Jadi untuk jaringan internet yang kami bawa itu masing-masing. Kadang kami bawa modem, kadang juga kami bawa handphone sendiri. Jadi kadang hotspot yang anak-anak gunakan di titik tertentu yang telah kami pilih itu menggunakan hotspot yang ada di handphone. Oh gitu. Begitu. Bisa jadi dari handphone Bapak sendiri. Seperti itu. Bapak buka untuk hotspotnya. Ya. Itu ada batasan nggak? Berapa misalnya Pak Kasim nih pergi ke salah satu titik bertugas gitu kan, Sally. Ada batasan nggak? Berapa anak yang bisa difasilitasi untuk bisa Jumlah anak maksudnya, Mbak? Iya, jumlah anaknya. Jadi Dibatasi untuk jumlah nggak? anak Hari ini 5 orang aja deh gitu. enggak. Jadi tetap kita
berpatokan dengan protokol kesehatan, tidak boleh bertumpuk, sehingga kami yang menentukan jumlah anak yang harus belajar. Karena mengingat tempat yang lokasinya mungkin agak sempit, tidak boleh berdesakan, sehingga kami yang menentukan jumlah murid yang harus hadir pada saat itu. Minimal 5 Itu sampai 6 orang. misalnya gini, ada dalam satu hari ada misalnya laporan dari RT, Iya. ini ada 5 orang ini mau difasilitasi untuk buat tugas. Iya. Dikumpulkan di salah satu rumah kah, Bapak yang ke situ atau Bapak yang ke 5 rumah gitu? Enggak, jadi kami kumpulkan, kami tentukan satu rumah yang gitu, mereka yang di situ. mereka kumpul di di tempat tersebut. Karena kalau satu persatu kami datangi itu akan mengambil waktu. Benar. Untuk mempersingkat dan ringkas, ya kami kumpul di satu tempat, 5 anak tersebut datang baru saya datang begitu, Pak. Berapa jam, Pak? 1 sampai 1,5 jam. 1 sampai 1 jam setengah ya. untuk mereka bisa mengerjakan Tugas. Tapi ini beda sama gazebo ya Pak. Jadi Bapak cuma memberikan jaringan internet Iya. secara gratis, tidak ada pendampingan dari guru atau Tidak ada, siapapun. iya seperti itu. Jadi Bapak cuma di situ aja Situ melihat ya, sambil melihat memberikan- anak-anak ini mengerjakan tugas betul sekali, gitu. Pak. Oke, menarik sekali Pak. Semoga ini bisa menjadi apa ya? Motivasi. Pilot project, Betul, motivasi, insyaallah. Siap. jadi inspirasi semua orang untuk bisa Berbuat kebaikan. do something untuk orang-orang di sekelilingnya yang Karena mungkin membutuhkan berbagi bantuan. dalam hal kebaikan adalah sangat luar biasa. Siap. Seperti itu. Saya sangat mengapresiasi Siap. Pak Kasim karena sudah memberikan banyak memberikan kita pencerahan lah bahwa kita bisa melakukan apa saja tanpa harus menunggu hal-hal besar dari hal terkecil di Betul. sekitar kita. Jadi saya mengambil pesan dari orang tua, majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tanpa menjatuhkan orang lain, dan selalulah berbuat baik kepada orang. Karena kadang berbuat baik masih dinilai tidak baik, apalagi sudah tidak baik. Teruslah berbuat baik. Terus berbuat baik. Siap. Makasih banyak Pak Kasim buat hari ini. Semoga semua menjadi manfaat Siap. dan berguna bagi anak-anak Indonesia. Amin, amin. Terima kasih untuk hari ini dan tetap like, subscribe, dan komen di YouTube channel Kompas TV. Bye.